ini, dan juga beliau adalah salah satu calon legislatif di Dapil 1 ini. Dapil 3. Maaf ya, kemarin saya udah keliling 1, 2, jadi saya agak lupa. Dapil 3, saya dimainin Pak Ketua DPC. Kemudian juga yang saya hormati tentunya tokoh Pak Semaun ya Pak, selamat datang. Kemudian juga yang saya hormati tentunya Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya. Ya? Boleh, dapilnya. Kemudian juga beserta seluruh masyarakat yang ada di sini, tentunya PAC selebar 2 PAC ya, 2 PAC, 1 PAC selebar itu Pak Rizkan ya. Kemudian juga PAC Kampung Melayu Pak Nuriswan, juga sebagai calon legislatif ya Pak ya. Ya, selamat datang. Dan tentunya kepada masyarakat atau kader-kader yang baru saja mengenal Gerindra ataupun baru saja masuk dalam pertemuan Gerindra ini, saya ucapkan selamat datang. Tentunya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini menjelang siang kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan nikmat sehat bersama-sama. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan nama saya, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Ketua DPC. Nama saya Susi Marani Baksin. Saya adalah Ketua DPD Partai Gerindra di Provinsi Bengkulu, dan juga sekaligus saya adalah salah satu calon legislatif yang tadi dikatakan Pak Ketua itu satu-satunya. Sebenarnya bukan, ada 4 salah satunya, tetapi memang Pak Ketua itu ada, Pak Ketua DPC kami ini membanggakan nomor 1, yaitu saya. Betul kan Pak? Kemudian juga saya juga perkenalkan juga bahwa saya memang lahir di Jakarta ya, tetapi saya memang asli orang Bengkulu. Kemudian juga tentunya di sini saya hadir selaku Ketua DPD yang tadi apa yang telah dikatakan oleh Pak Ketua DPD Pak bahwa itu betul. Ya, Pak Asmawa tadi sudah mengatakan bahwa bagaimana Gerindra ini mau kelihatan kalau kader-kadernya itu tidak bersatu padu, ya. Terutama ini sekarang ini sedang musim-musim caleg, bukan musim durian aja Bu, ya. Jadi musim caleg juga ada. Nah, di sini pun kita harus bertanding, ya. Bertanding artinya kembali lagi kepada ranting-ranting, kemudian PAC, kemudian PAC dan DPC-nya harus bersatu, gitu kan? Yang tadi lagi saya dengar dari Pak Ketua, ini laporan ini unek-unek Pak Ketua rupanya ya. Jadi artinya Pak Ketua memang, Pak Ketua DPC kami ini Pak Asmawar itu jeli orangnya. Jadi beliau mengatakan bahwa sengaja saya datang terlambat. Saya ingin melihat bagaimana kesiapan daripada ranting dan PAC-nya. Ya. Kemudian jangan hanya datang, kemudian udah datang belum tuh Pak Ketua? Udah datang belum tuh? Oh, kalau belum datang nanti aja. Artinya saling tunggu menunggu itu adalah sifat yang tidak baik. Begitu juga pencalonan. Ketika kita telah diamanatkan atau diberikan amanah untuk menjadi calon legislatif, ya, itu jangan diam saja. Oh, Ibu Ketua kami itu mencaleg nomor 1 kata DPR RI. Bagaimana nih? Saya nggak dikunjung-kunjungi. Mohon maaf Bapak Ibu, memang itu pertanyaan klise. Saya ini mohon maaf, bukan saya ini mau dijemput-jemput, tetapi karena ibu-ibu, bapak-bapak telah menjadi salah satu kader Gerindra, ya, yaitu mencalonkan diri melalui Partai Gerindra, maka ibu-ibu itu harus tahu bagaimana caranya menjalankan Partai Gerindra ini supaya besar. Saya yang maju lagi ke daerah-daerah, ke sekeliling Bengkulu ini, ke sekeliling provinsi ini, saya masuk ke kampung-kampung untuk menyiarkan bahwa Partai Gerindra ini ada. Nah, ini kebersamaan, ya, kebersamaan kita ini harus terpadu. Kalau saya hanya mengumpulkan caleg-caleg yang sudah tahu saya, yang sudah tahu Gerindra, maka siapa yang akan menyebarkan lagi ke dalam-dalam? Memang tugasnya masing-masing calon DPC yang lain, tetapi mereka mau mengetahui sesungguhnya yang mana sih DPR-nya, yang mana sih Partai Gerindra itu.
Nah, disitulah tugas saya. Ya. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mencalonkan, ya, artinya yang sudah ditetapkan menjadi calon legislatif, marilah kita sama-sama berjuang. Tidak usah saling menunggu. Ya. Yang saya senang apabila kalau ada hal sesuatu, pergilah ke daerah, ke DPC-nya. Ya. Di sana adalah ketuanya adalah Pak Asmawar. Kemudian Pak Asmawar pasti akan memberikan solusinya. Ya, pasti akan memberikan solusinya. Itulah kepanjangan tangan daripada Pak Asmawar untuk memberikan solusi-solusi yang ada pada kader-kadernya, apalagi yang mencalon, gitu loh. Ya, di sini ada namanya Pak Asmawar, itu beliau adalah ketua DPC. Juga nomor urut 1. Kemudian Ibu Yeni Rizwan nomor urut 8, ya. Kemudian lagi Ibu Helderia silakan berdiri dengan nomor urut 4. Kemudian Ibu Puspa Weni, ini tuan rumah, dengan nomor 7. Kemudian juga Saudara Vero Wahyu dengan nomor urut 9, dan Ibu Lina dengan nomor urut 5. Dan kemudian nomor 7 adalah ya Bapak Nuriswan. Nomor 6, maaf. Nusirwan nomor 6, juga ketua PAC ya Pak ya. Semoga Pak berhasil. Marilah semua sama-sama, mudah-mudahan. Jadi semuanya ini hadir ya. 2 yang nggak hadir ya. 2 yang nggak hadir Pak Ketua. Oh, ada tugas. 2 dan 3. Mudah-mudahan semuanya akan bekerja keras dan semuanya bercita-cita untuk memang duduk di bangkunya, dan kenapa enggak kita bermimpi, siapa tahu semuanya ini dapat. Tapi tetap lagi kita doakan, paling tidak yang hadir dulu lah yang kita doakan supaya dapat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah perkenalan saya itu, ya, mudah-mudahan, ya, walaupun tidak panjang lebar yang saya berikan, ya, ibu-ibu telah mengetahui. Ibu-ibu ada ranting nggak di sini? Belum ada. Mungkin nanti ada pembagiannya sama Pak Ketua, kemudian caleg-calegnya pasti. Kalau ibu-ibunya yang menjadi ranting, Bu, ya, saya rasa lebih hebat daripada bapak-bapaknya menjadi ranting. Maaf loh Pak, bukan mengecilkan, hanya membesarkan bagaimana kaum ibu itu supaya semangat lagi. Karena mereka ini, karena yang datang ini kebanyakan ya yang ada ini ibu-ibu Pak, mau nggak mau saya berbicara demikian kan. Tapi saya bisa lihat bahwa ketangguhan ibu-ibu untuk bekerja, bukan saya mengalami diri saya bahwa saya ini perempuan, bukan, bahwa memang 30% itu keterlibatan perempuan harus ada di calon legislatif. Itu artinya kita masih mempunyai rekod yang diperdulikan oleh pemerintah, begitu kan Bu? Nah mungkin nanti berikutnya 50% Bu, gitu kan? Ibu-ibu harus terlibat. Nah kalau udah 50%, saya nggak tahu tuh bapak-bapak mau bilang apa nantinya. Nah satu lagi adalah cara kita bekerja dari tingkat 2, tingkat 1, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat DPRI, itu harus bermitra. Apa yang saya katakan bermitra ini adalah harus semuanya dari Gerindra, ya. Ini harus dari Gerindra. Apabila ada calon legislatif kita menggandeng bukan partai Gerindra, ini hati-hati Pak, ibu-ibu juga ya, hati-hati ini. Ini sangat harus dicamkan baik-baik karena memang ini adalah amanah ataupun instruksi dari atau kebijakan yang diberikan dari pusat, dari partai. Apabila ada yang menggandeng di luar dari partai Gerindra, maka akan kena penalti. Apa penaltinya? Ketika dilantik, itu sudah ada perjanjiannya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan PAW. Mau PAW? Jelas gak dong, kan? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Bukan lagi itu lagi, jangan-jangan kita sudah bekerja keras, sudah tahu target kita akan menang, dicabut pula KTA-nya. Tidak lagi kita buru-buru mau dilantik, tidak dilantik. Itu bisa terjadi. Itu semua keputusan atau kebijakan itu ada di partai. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mencalon legislatif nantinya, tolong diperhatikan. Kalaupun kita mau menolong ataupun kalaupun kita mau menolak
karena itu sama, karena itu sahabat, bicarakanlah baik-baik. Memang inilah Partai Gerindra. Ya, jadi kita tidak berbahasa-basi lagi. Ketika kita lihat dan ada bukti yang konkret, jangan main-main dengan Partai Gerindra. Ya, jadi artinya itu sudah ketetapan dan kewajiban bahwa kader-kader kita itu saling melihat. Kalaupun nanti ranting-ranting ya ataupun PAC melihat, wah ada Partai Gerindra kok dengan yang lain, kita jangan memarahi, cuma mengingatkan aja. Ingat, nanti kita ini nggak dapat semuanya. Kita ini rugi, kamu udah capek-capek. Kita mengingatkan saja, insya Allah yang diingatkan itu bisa hatinya itu artinya, oh iya, saya militan Gerindra, saya harus tetap apa yang ditentukan oleh Partai Gerindra. Saya rasa itu. Dan juga saya sekali lagi berterima kasih kepada Ibu Puspa sekali lagi dan kepada seluruh masyarakat yang ada di sini telah hadir walaupun kata Ibu tadi keadaannya seperti ini, tapi Ibu tanpa Ibu memberikan yang kata Ibu keadaannya seperti ini, itu niscaya kita tidak dapat bertemu pagi ini di sini, ya kan Bu? Pertemuan dari pagi ini di sini, ya kan? Nah, insya Allah bukan ini Bu yang kita lihat. Walaupun tanpa apapun, ya, kalau memang harus kita bertemu, ada pertemuan, harus kita ada pertemuan. Jadi Ibu jangan merasa apa itu artinya wadah ini. Kita itu yang kita rasakan adalah kebersatuan Bu, ya, kehadirannya. Kemampuannya untuk hadir di sini saja itu sudah satu luar biasa bagi saya Bu. Apalagi Ibu menyediakan ini semua. Ini sebenarnya bukan untuk kita berpesta-pesta dalam pertemuan, bukan Bu. Nanti itu urusannya kalau hajatan. Kalau kita udah duduk semua, kita baru bikin yang aneh-aneh Bu. Bikin rujak-rujakan, bikin makanan-makanan. Kita di sini hanya ingin melihat bagaimana keutuhan, bagaimana kemauan, bagaimana kader-kader kita ini mau hadir di sini. Nah, saya lihat kursi juga sudah penuh kan, alhamdulillah artinya semuanya sudah hadir yang Ibu undang kan, atau yang dengan Pak Ketua ini sudah undang. Saya rasa perkenalan saya dan mungkin nanti trik-trik apa yang harus kita lakukan untuk sebagai caleg itu silakan saja berkonsultasi atau berkoordinasi dengan caleg-caleg seluruhnya, ya Ibu Eda, dengan juga Ketua DPC, silakan saja berkoordinasi. Semoga saja kita semua ini dirahmati Allah dan apa cita-cita kita akan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya rasa karena bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah mengatakan bahwa bapak-bapak itu mendukung Gerindra. Betul nggak ibu-ibu? Mendukung nggak Gerindra? Kok kurang semangat ya? Betul nggak Bu? Ah itu. Nah, kalau sudah mendukung itu, saya ingin sekali mengatakan karena tadi nggak ada gregetannya ya. Gergetan, sebentar, kita harus stop dulu. Kita lihat dulu ada yang buang air itu, buang kepis. Yang lihat ya, padahal bukan aqua yang diturin tadi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pagi ini saya ingin sekali mendengar gregetannya Ibu. Ya, kalau ibu-ibu memang betul-betul dengan Gerindra, sampaikan kepada sanak famili yang ada. Ya, itu loh Gerindra. Nanti Bapak Presidennya adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa saya katakan mitra? Supaya program Gerindra itu akan tercapai. Kalau tengahnya, kalau atasnya tidak ada, maka program Gerindra tidak akan tercapai dengan penuh. Artinya tadi sudah dikatakan Pak Ketua, yaitu kita harus sampai dengan 20% parliamentary threshold ya. Nah itu 20%. Kalau cuma ke bawah-bawah itu kita gabung lagi, nggak ada itu program Gerindra kita itu akan tercapai dengan baik. Maka dari itu dari tingkat 2, tingkat 1 pusat harus sama semua. Di sini saya memohon kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, pilihlah kami ini semua agar nantinya Bengkulu, khususnya Bengkulu dan untuk umumnya adalah bangsa Indonesia ini akan menjadi ada perubahan melalui Partai Gerindra, kan begitu. Simbol-simbol Gerindra itu kalau ibu mau lihat itu panjang sekali. Apa kemauan Partai Gerindra itu, insya Allah masyarakat ini, bangsa kita ini akan lebih baik. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, saya ingin sekali mendengar gagahan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di sini kalian udah siap nih. Kalau saya katakan Gerindra, tolong dijawab menang. Seperti ini Bu, menangnya. Siap Bu ya? Kalau saya katakan Prabowo, katakan juga dijawab juga Presiden seperti ini. Siap Bu?
Nah ini yang kedengaran ibu-ibu semua nih yang siap. Dan saya bilang tadi, jangan-jangan 50% nanti gender yang akan diadakan di DPR ini nanti. Siap ya Bu ya? Gila! Gila! Prabowo! Prabowo! Alhamdulillah. Itu artinya sudah ada di dadanya burung Garuda Bu. Insya Allah dengan teriakan-teriakan ini akan terdengar kemana-mana dan akan juga menginginkan mereka-mereka semua masuk Gerindra. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.